Halo para pedagang yang terhormat. Dengan proyek Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data ringkasan perusahaan. Anda dapat menjedanya jika Anda mau. Kami sarankan Anda mempelajari semua indikator perusahaan yang diteliti dengan cermat. Sekarang mari kita menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini. Gilat Satellite Networks, ticker GILT. Ulasan ini dibuat menggunakan data per 22 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, organisasi Gilat Satellite Networks termasuk dalam subkategori Communication Satellite. 11 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan, ini kurang lebih representatif. Kita akan melihat tabel pesanan mendekati akhir video ini. Hasil untuk perusahaan yang diteliti, 7,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah minus 5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa hasil rata-rata untuk seluruh pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan sebesar 7,5 Gilat Satellite Networks. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Gilat Satellite Networks dan subkategori berbagi. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Gilat Satellite Networks menunjukkan dinamika sebesar 9%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 162,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Gilat Satellite Networks bernilai 0,33 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 21 miliar dolar. Gilat Satellite Networks memiliki pangsa sebesar 1,572% dan merupakan salah satu perusahaan kecil dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,3 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 18 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 18 miliar dolar. Gilat Satellite Networks menyumbang 1,64%. Dengan membandingkan saham pasar saham dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat yang berikut ini. Membagikan Gilat Satellite Networks pada subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 1,572%. Nilai buku adalah 1,64%. Jumlah ini 4% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki utang sejumlah 0,065 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku merupakan 21,7% dari modal perusahaan. Hasil pada kewajiban keuangan perusahaan, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap laba perusahaan adalah 24,2. Rata-rata untuk subkategori adalah 0, yang secara signifikan lebih baik daripada di subkategori lainnya. Rasio harga terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 14 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 37 juta dolar. Angka ini 170,8% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 0,9, yang 11% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, cukup, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 320 juta dolar. Pendapatan untuk 12 bulan ke depan diproyeksikan sebesar 520 juta dolar. 63% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator proyeksi pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 1 poin.
Marginalitasnya adalah 4,3%, dengan rata-rata dalam subkategori sebesar minus 6,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 10,7%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 4,254%. Jumlah ini 171% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $299.000. Dan untuk subkategori adalah $809.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 63%. Penilaian volume modal per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu adalah $12,300. Dengan rata-rata pada subkategori minus $55,300. Dan perbedaan antara rata-rata dalam subkategori dan angka perusahaan adalah $68.000. Evaluasi laba perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume penjualan per karyawan organisasi adalah $287.000. Dalam subkategori ada $863.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 201%. Evaluasi pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, cukup, 0 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 1,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 15,4%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 36% untuk perusahaan Gilat Satellite Networks. Sedangkan untuk subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira sama dengan 46%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $5,87. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $8,41. Perbedaan antara estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 43%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh Sistem Informasi dan Referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis perusahaan Gilat Satellite Networks. Sistem bantuan guru, market sebuah keputusan telah dibuat. Buka pesanan beli pada harga $5,86 per saham. Kesepakatan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 6,53. Stop loss ditetapkan pada 5,19. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam hal ini, pesanan akan ditetapkan secara otomatis pada akhir perdagangan pada tanggal 21 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, GSAT, akan menjadi transaksi penjualan yang bersifat countervailing. Video tentang order keseimbangan akan atau sudah dipublikasikan di channel. Jika terjadi penutupan salah satu order dasar atau order penyeimbang, pesanan lain ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi ini Guru Markets. Kalian semua benar-benar penonton paling keren di dunia.